Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Empat bulan upaya pembebasan pilot Susi Air belum membuahkan hasil, polisi kirim tokoh agama untuk bernegosiasi dengan KKB. Ratusan jemaah calon haji berangkat ke Makassar. Satu bulan jelang Idul Adha, sapi mulai mahal. Berbagai upaya dilakukan aparat TNI Polri untuk menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens, yang hingga saat ini masih disandera kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Operasi penyelamatan sudah dilakukan namun belum membuahkan hasil. Begitu juga dengan upaya perundingan yang dibantu sejumlah tokoh adat. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya akan memaksimalkan proses negosiasi agar KKB kelompok Egyanus Kogoya mau melepaskan pilot Susi Air tersebut. Ia sudah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk gereja setempat, untuk membantu pembebasan pilot Susi Air. Jadi saya dengan Komnas HAM berbicara, dengan pihak gereja juga berbicara, yang di dalamnya kan ada Dewan Gereja, Pak Uskup juga ada. Kita berbicara dalam rangka mengupaya semaksimal mungkin negosiasi dengan kelompok EGI untuk bisa melepas pilot yang sedang dibawanya. Di sisi lain, kita dari aparat TNI Polri yang tergabung dalam tim Damai Kartens ini kita berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas dan terukur. Ya, tentunya kan negosiasi kan boleh saja, memang saya kan membuka diri untuk semua orang, semua pihak. Yang dari awal kan bekerja ini kan pihak pemerintah Nduga, itu bersama Kapolres untuk melakukan negosiasi. Kemudian ada juga dari pihak Komnas HAM menawarkan diri, oke kita silakan. Saya juga mengirim tim secara silent juga masuk ke dalam. Saya juga kemarin bertemu dengan dari pihak gereja, itu juga semua kan lebih baik. Saya sudah minta kita akan memfasilitasi dari pihak lain apabila membutuh waktu untuk ke sana, dari pihak aparat TNI Polri akan membantu untuk mendekatkan supaya waktu mereka menuju ke tempat EGI tidak terlalu lama. KKB menyandera pilot Susi Air usai pesawat yang diterbangkannya dibakar KKB di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga pada 7 Februari lalu. Sudah 4 bulan berlalu, Philip Mertens masih disandera KKB. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah karyawan PT Pangansari Utama di kawasan pertambangan PT Freeport, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Kamis kemarin memblokade jalan masuk ke area kantor mereka. Mereka menuntut gaji yang hingga saat ini menurut mereka belum dibayar perusahaan. Blokade ini menyebabkan kegiatan kantor terganggu. Mereka bersikeras tidak membuka jalan sebelum pihak perusahaan bertemu dengan mereka dan memenuhi tuntutan. Anggota Polres Mimika akhirnya turun tangan dan mengajak pihak perusahaan dan pengunjuk rasa berunding. Kesepakatan damai perusahaan dan karyawan akhirnya tercapai dan pengunjuk rasa membubarkan diri. Mereka dirumahkan tuh dikarenakan kemarin pada saat pandemi itu mereka sempat mengganggu ketertiban umum. Pada saat karyawan yang mau melakukan swab untuk turun ke Lolen atau ke Timika, itu kan harus swab dulu pada saat pandemi. Nah, mereka membuat mengganggu ketertiban umum semacam tenda. Intinya mereka juga belum vaksin sampai dengan saat ini. Intinya mereka juga tidak menolak untuk vaksin lah. Kemudian dari manajemen untuk mengambil tindakan, mengambil langkah untuk dirumahkan beberapa karyawan kurang lebih 26 orang. Hak-hak yang diterima kalau dirumahkan itu secara aturannya hanya basic atau gaji pokok saja. Dari hasil pertemuan tadi
mungkin sekitar kurang lebih nanti tanggal 7 Juni dari manajemen Pangan Sari Utama akan turun ke Kuala untuk membahas masalah ini. Area tambang PT Freeport Tembagapura saat ini aman dan aktivitas pertambangan telah kembali normal. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan umat Islam di Merauke berdoa bersama dengan 122 jemaah calon haji di halaman Masjid Raya Provinsi Papua Selatan Kamis kemarin. Suasana juga diliputi tangis dan haru para jemaah calon haji karena mereka akan bertolak ke embarkasi Makassar. Dan dari sana mereka bersama rombongan lain akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Seyogyanya ada 123 jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun satu calon haji bernama Bisri berusia 60 tahun tiba-tiba batal berangkat karena jatuh sakit. Menunggu sehingga tahun ini bisa berangkat, Bu? 11 tahun. 11 tahun ya. Ibu, karena COVID jadi kita menunggu 3 tahun. 3 tahun ya. 8 tahun aja. Ibu berangkat haji sendiri apa sama keluarga? Sendiri dengan keluarga. Oh, dengan keluarga ya. Berapa calon haji yang akan berangkat ini, Pak Ustadz? Yang sekarang jumlah keseluruhan untuk jamaah Merauke 122 orang. 122. Dari rencana sebelumnya ada berapa orang? Ada 123 yang sudah jadi, tapi perjalanan ada satu yang terpaksa menunda perjalanannya karena sakit. Sakit ya? Sakit apa, Pak Ustadz? Ya, mereka sih penyakit mungkin gula, sehingga mungkin harus diadakan amputasi kakinya. Sehingga keberangkatan beliau ditunda. Siapa? Laki-laki apa perempuan, Pak Ustadz? Kalau yang sakit kemarin yang ditunda itu laki-laki. Namanya Muhammad Bisri. Umur berapa tahun dia, Pak? Beliau sudah terkategori lansia. Sementara itu pasangan suami istri yang mengikuti acara pelepasan jemaah calon haji di Masjid Raya Merauke mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Muhidi dan Muharo saat itu tengah melintas di kawasan Kudamati. Namun tiba-tiba seekor anjing menabrak ban depan sepeda motor hingga mereka terjatuh. Muhidi tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit dan sang istri Muharo menderita luka ringan. Tapi ini di Kudamati tiba-tiba ada anjing lari langsung nabrak ban. Jadi saya nggak bisa ngindar gitu. Jadi saya langsung jatuh, saya pingsan, dibawa ke sini, saya bawa sini saya juga nggak tahu. Gitu. Ya tahu-tahu sudah di sini. Ibu dengan bapak dengan ibu ya? Iya, sama ibu. Kondisi Muhidi semakin membaik, namun dokter menyarankan agar Muhidi diobservasi selama 24 jam untuk memulihkan luka yang dialami. Muhidi tetap berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini walaupun mengalami luka kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Walaupun masih 1 bulan lagi Hari Raya Idul Adha, harga sapi khususnya sapi jantan di Merauke sudah mulai naik dari kisaran 2 hingga 4 juta rupiah per ekor. Saat ini harga sapi dijual 14 juta rupiah. Memang sudah menjadi tradisi, Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan untuk mencari keuntungan bagi peternak sapi dengan menaikkan harga, karena dipastikan permintaan hewan kurban meningkat tajam. Penjual sapi Ansar Mulkin memastikan harga sapi akan terus naik saat Idul Adha semakin dekat. Ini untuk Anda sendiri penjualan sapi untuk yang dikurbankan berapa standar yang Anda tetapkan? Kalau untuk kurban ya minimal 14 juta. 14 juta ya? Iya. Nah, kalau variasi harga itu sampai bisa berapa juta itu? Bisa sampai 30. 30 juta ya? Iya. Untuk yang dikurbankan itu? Iya. Nah, itu variatifnya kira-kira kenaikannya per ekor rata-rata berapa untuk kenaikan sapi itu, jualan kurban ini? Sampai 4 juta. 4 juta per 1 ekor itu ya? Ekornya, iya. Per 1 ekor. Nah, biasa untuk Hari Raya Kurban ini biasa yang memesan sapi untuk disembelih kurban ini berapa ekor untuk Anda? Pesanan biasa sampai 12 ekor. 12 ekor ya untuk satu kurban ya. Warga yang hendak berkurban saat ini sudah mulai mencari dan memilih-milih sapi atau kerbau yang hendak dikurbankan. Dalam Islam, sapi yang akan dikurbankan minimal harus berumur 2 tahun dan harus dalam kondisi sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap berkomitmen mendorong pelestarian kawasan keragaman hayati. Berdasarkan data dari hasil penelitian pemerintah, akademisi maupun LSM,
tercatat ada 3.838.115 hektar hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Kawasan tersebut berada di wilayah Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Tambrau. Pemerintah akan mengupayakan hutan yang belum masuk wilayah konservasi menjadi hutan konservasi, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga. Jadi tipe ekosistemnya aja, jenis ekosistemnya sangat-sangat beragam di Papua Barat. Data tipe ekosistem ditambahkan dengan data-data keanekaragaman hayati yang tadi, yang dari beberapa sumber, pemerintah dan juga institusi yang berwenang kayak BirdLife, IUCN dan lainnya, itu menghasilkan data-data seperti yang kita sampaikan tadi. Ada lebih dari 400 jenis burung, ada lebih dari 40 jenis amfibi dan reptil dan lain sebagainya. Jadi ini dengan data yang memang berdasarkan sains, data yang diakui dari Indonesia dan dunia, kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mari kita bersama, ini terbukti daerah kita kaya, bagaimana kita berkolaborasi dan bagaimana pemerintah melindungi daerah-daerah ini. Banyak dari daerah ini, tadi data sudah membuktikan, di luar kawasan konservasi. Artinya, daerah-daerah yang tadi kaya akan keanekaragaman hayati belum dilindungi. Peneliti di Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Anton Sineri menambahkan, program konservasi ini harus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya untuk pengembangan wisata. Untuk bagaimana pemanfaatan dan pengendalian biodiversitas dalam menunjang ekonomi masyarakat, misalnya melalui pariwisata, ataupun juga ada satwa-satwa tertentu di luar daripada kebijakan perlindungan secara nasional maupun internasional, baik itu CITES maupun IUCN, yang bisa diarahkan untuk pengembangan yang besar ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tidak sekedar berpikir tentang hari ini, tapi kita berpikir tentang hari esok, hari yang akan datang. Bagi generasi hari ini, generasi yang esok, dan generasi yang akan datang. Sehingga kita harus menyiapkan data-data pendukung. Kita harus tahu pasti dulu, kita punya keanekaragaman hayati yang ada di Papua Barat Daya itu berapa banyak. Bahkan generasi hari ini mungkin ada yang tidak tahu, mereka punya keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, sehingga ada yang perlu dilindungi, ada yang perlu dikelola. Misalnya cendrawasih, nah, besok kan akan punah. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita buat dilarang untuk menggunakan mahkota cendrawasih ke depan, gitu. Keanekaragaman hayati di tanah Papua harus diselamatkan untuk generasi yang akan datang. Bila tidak, kawasan konservasi ini akan terkikis akibat ulah manusia yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan pribadi dan ekonomi semata. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kopi Papua untuk Indonesia dan dunia. Itulah tema yang diusung dalam pameran kopi yang digagas para generasi milenial yang tergabung dalam Papua Youth Creative Hub atau PYCH. Festival kopi dibuka pelaksana harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun di halaman gedung Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua. Pameran ini melibatkan 38 UMKM dari berbagai usaha di bumi cendrawasih. PLH Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun mengatakan kopi merupakan komoditi unggulan di tanah Papua sehingga harus diperkenalkan ke masyarakat. Menurut Ridwan, pameran ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha UMKM generasi milenial untuk memperkenalkan cita rasa kopi Papua. Ini adalah awal yang baik untuk anak-anak Papua menunjukkan jati dirinya bahwa mereka juga bisa melakukan event yang besar, terutama komoditi unggulan kita di tanah Papua yang beraneka ragam, dan ini harus diketahui oleh publik. Bagaimana cara mengetahuinya adalah dengan pameran seperti ini. Siapapun yang datang bisa mengetahui, bisa merasa. Kalau kita hanya browsing saja, kita tidak tahu rasanya seperti apa. Tapi kalau kita coba tes, maka kita tahu bahwa ternyata kopi Papua di tanah Papua itu luar biasa, memang spesial, spesifik, dan bisa dijual ke dunia luar macam. Menurut Ketua Panitia Festival, Lita Numberi,
Pameran kopi itu merupakan yang terbesar karena memfasilitasi rantai kopi dari petani kopi, produsen, dan distributor mesin kopi, barista, hingga ke para penikmat kopi Papua. Event ini bertujuan untuk mempromosikan atau menampilkan kopi Papua dari hulu sampai hingga ke hilir, di mana petani sampai roaster ataupun cafe shop. Tujuan kami melakukan event ini, kopi Papua bukan hanya terjual di Indonesia, tapi juga sampai ke dunia. Dan kami juga membuat event manual brew kompetisi dan latihan kompetisi, biar para barista-barista yang ada di Papua bisa mengikuti kompetisi tingkat nasional. Dan di mana judges yang datang juga, judges atau juri nasional, skala nasional, yang mana dari ABCD School of Coffee gitu. Diharapkan dari event ini kami terus mengembangkan ekonomi kreatif juga di sini, di mana ada pelaku-pelaku usaha kopi Papua bisa terjual, dan di sini juga terjadi ada gathering, pertemuan antara petani dengan pelaku usaha kopi. Ia berharap Papua Coffee Expo ini bisa menjadi fondasi awal pengembangan ekosistem usaha kopi Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Pameran Kopi Papua berlangsung sejak Kamis kemarin hingga 28 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Papua berjanji akan mendukung pelaku UMKM kopi bagi anak muda dengan membawa pelaku usaha kopi dan UMKM ke Milan Expo di Italia pada September 2023 mendatang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini menikmati film bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Di era digital, beragam media diciptakan untuk mempermudah orang menikmati hiburan, baik musik maupun film. Namun, selaras dengan kemajuan teknologi, dampak buruk juga muncul. Semisal, tontonan yang dihadirkan melalui media sosial dan telepon genggam. Sebagian besar tidak melewati proses sensor atau penyaringan yang ketat, sehingga siapapun bisa menyaksikannya. Ervan Ismail, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Nasional, mengatakan masyarakat harus cerdas memilih dan memilah tontonan film yang berbobot dan bagus, dan ini menjadi tugas Lembaga Sensor Film untuk membimbing masyarakat. Menyampaikan pesan-pesan baik kepada terutama generasi muda di seluruh Indonesia, di provinsi atau wilayah yang selama ini kita merasa belum banyak kita berikan pemahaman tentang bagaimana dampak dari sebuah tonton itu positif dan negatifnya. Sekali lagi kami berharap karena begitu banyak potensi-potensi di daerah, terutama di wilayah timur ya, ini bisa dikembangkan sebagai bagian dari konten-konten yang akan diangkat dalam perfilman nasional yang bisa berpotensi membawa kesejahteraan juga, sebagaimana halnya kegiatan pariwisata yang kemudian anak-anak muda kita yang membuat film-film lokal ya, temanya budaya lokal yang bisa menasional bahkan bisa mendunia. Ini yang membuat kami merasa penting, di samping memberikan katakanlah pesan-pesan bahwa menonton film itu harus bisa dipilih sesuai usia yang pas untuk ditonton. Lembaga Sensor Film Nasional Kamis kemarin menggelar sosialisasi budaya sensor film mandiri di Merauke yang diikuti pelajar, mahasiswa, guru, tokoh agama, dan adat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuh bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, ludes terbakar. Kebakaran disebabkan sebuah kompor yang meledak di salah satu kios. Api dengan cepat merambat dan membakar bangunan kios lain yang sebagian besar dibuat dari kayu. Sebagian pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka dan hanya bisa pasrah melihat api membakarnya. Tidak berapa lama kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba dan dibantu warga berusaha memadamkan api serta membantu pemilik kios menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Kepolisian Resor Puncak masih mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan 2 rumah milik Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya
di Pancuran, Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kebakaran terjadi Ahad kemarin dan diduga dilakukan anggota KKB. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung pembakaran, namun warga hanya melihat asap hitam yang membumbung tinggi. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap karena kedapatan membawa ganja seberat 8 kg. Ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan sepeda motor. Tersangka ditangkap Senin lalu di belakang sebuah hotel di Dok 9 Jayapura Utara, Kota Jayapura. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Timika berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Mimika. Pengunjuk rasa berjalan kaki dari Bundaran Petrosi di Jalan Cendrawasih untuk bertemu dengan anggota DPRD. Para mahasiswa menuntut wakil rakyat agar memperjuangkan pembangunan gedung kampus mereka beserta fasilitas yang memadai. Menurut mahasiswa, pemerintah kabupaten kurang memperhatikan pembangunan Universitas Negeri Timika yang merupakan salah satu kampus di Kabupaten Mimika. Hujan yang terus turun selama bulan Mei ditambah dengan banjirop atau air pasang menyebabkan akses jalan dari Kota Merauke ke distrik Nauken Jerai rusak parah. Kerusakan jalan dan jembatan sangat parah sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi makin diperparah dengan kerusakan satu-satunya jembatan di kawasan Dalir. Pasalnya, jembatan ini menghubungkan Nauken Jerai dan Kota Merauke. Pengendara yang tetap nekat melintas harus ekstra hati-hati dan dipastikan akan memakan waktu lama untuk sampai di tujuan. Pemkab Merauke juga pernah melakukan perbaikan, namun jembatan tidak bertahan lama. Cuaca buruk yang melanda perairan Arafura, wilayah Papua Selatan, yang terjadi sejak seminggu terakhir menyebabkan nelayan di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke terpaksa tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Gelombang tinggi serta arus yang kencang membuat nelayan takut mengambil risiko. Mereka memilih beristirahat di rumah sambil menunggu cuaca membaik. Hanya beberapa nelayan yang memberanikan diri mencari ikan karena tuntutan kebutuhan hidup. Penambangan emas liar di pesisir pantai Warikon Manokwari masih marak terjadi. Di Treskrimsus Polda Papua Barat menertibkan 3 lokasi tambang emas liar yang selama ini merusak lingkungan. Saat razia, polisi menemukan sejumlah barang bukti kimia berbahaya seperti merkuri, peralatan tambang, genset, 11 alkon, serta peralatan tambang lain yang ditinggal kabur para penambang. Polisi langsung memasang spanduk yang berisi larangan kegiatan tambang di lokasi dan menghimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan liar. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia di perempatan Jalan Cendrawasih dan Jalan Hasanuddin Timika. Dalam razia tersebut, polisi menilang pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan lalu lintas.
Razia itu bertujuan untuk menekan kasus kecelakaan serta menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Selain saksi tilang, polisi juga memberikan teguran keras kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Selain menertibkan disiplin berlalu lintas, polisi juga menemukan kendaraan dinas dengan nomor polisi yang sudah diganti dengan plat hitam. Pengendara mobil langsung ditilang di tempat. Lampu lalu lintas di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raya Mandala sudah cukup lama tidak berfungsi. Padahal lampu lalu lintas tersebut sangat penting karena kedua jalan itu merupakan jalur padat lalu lintas. Dinas Perhubungan Merauke berjanji dalam waktu dekat akan memperbaiki kedua lampu lalu lintas karena warga mengeluh lalu lintas di kedua jalan tersebut menjadi semrawut. Beberapa komponen lampu memang harus diganti karena sudah banyak yang tidak sesuai. Ratusan warga Timika berbondong-bondong antre untuk mendapatkan bantuan program sembako dan bantuan program Keluarga Harapan yang disalurkan kantor pos Timika. Kedua jenis bantuan tersebut memang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat. Bantuan dari Kementerian Sosial ini merupakan bantuan tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2023. Warga yang ingin mendapatkan bantuan wajib membawa KTP, kartu keluarga, serta surat pengantar dari kelurahan setempat. Agar tidak terjadi penumpukan, pihak kantor pos membuka loket di lapangan terbuka. Dan kantor pos harus menyediakan uang rata-rata 500 hingga 600 juta rupiah setiap hari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.